Kembali di Rumah Ceria, aku pemimpin masa depan bersama dengan Kak Pangi dari Rumah Kasih. Nah, sebelum kita memulai hari ceria kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali di hari Jumat dan kami mau memulai hari ceria kami. Tuhan, pimpin kami semua supaya kami dapat mengerti akan apa yang disampaikan melalui cerita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Hari yang indah di pedesaan, padang rumput yang hijau dan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi rumput terlihat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan, terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Setelah berminggu-minggu, satu persatu telur pun mulai menetas. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, "Wah, betapa indahnya dunia ini." Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya yang baru menetas. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan betapa indahnya dunia. Namun, baru saja dia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia mulai merasa takut. Wah, berapa lama lagi telur besar ini akan menetas? Induk bebek tidak meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat. Akhirnya, setelah beberapa minggu, telur besar itu pun mulai pecah. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, "Kenapa seperti ini? Betapa besarnya dan jeleknya bayiku yang ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya." Keesokan harinya, induk bebek membawa anak-anaknya ke sebuah danau. Ia menceburkan diri ke danau ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya. Kwek, 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 kwek. Satu persatu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam, dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Sementara anak bebek yang besar dan jelek itu mengikuti barisan paling belakang. Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah mereka tinggal. Saat berenang, anak-anak bebek itu pun mulai mengejek bebek besar itu. "Hei kamu bebek jelek, kamu tidak layak menjadi teman kami. Kamu bukan saudara kami." "Iya betul, kamu jelek, kamu bukan saudara kami." Begitu kata bebek yang lainnya. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Setiap hari keadaannya semakin buruk. Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Saat itu musim hujan dan air danau menjadi sangat dingin. Bebek buruk rupa itu berenang ke danau. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga ia tidak dapat berenang lagi. Musim dingin hujan ini pun merupakan musim yang paling buruk bagi bebek, karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa. Suatu hari, matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat. Burung-burung mulai bernyanyi, rumput-rumput mulai menghijau. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat. Ketika sedang berenang, si bebek melihat ke bawah air. Ia melihat bayangan dirinya. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa, melainkan ia telah berubah menjadi angsa putih yang indah.
Lalu ia bertemu dengan angsa-angsa lain yang sedang berenang di danau. Angsa-angsa lain itu pun menyambutnya dengan bahagia. Si angsa mulai menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata, "Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Wah, ternyata aku sangat indah. Aku bukan bebek buruk rupa lagi." Dan pada akhirnya, setelah anak-anak bebek itu melihat perubahan bebek buruk rupa menjadi angsa yang indah, mereka pun mulai menyadari akan kesalahan mereka. Mereka pun mulai meminta maaf. "Hai angsa, maafkan kami. Kami sudah berbuat salah kepadamu. Kami sudah mengejekmu. Iya benar. Kamu adalah saudara kami sekarang. Maafkan kami yang dulu ya angsa." "Iya, tidak apa-apa bebek. Sekarang kita bersaudara semuanya. Yuk kita berenang bersama-sama." Dan akhirnya pun mereka berenang di danau. Dan mereka pun akhirnya hidup rukun dan bahagia. Nah, adik-adik, melalui video cerita yang tadi, kita dapat belajar bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan yang berharga. Oleh karena itu, kita harus menghargai diri kita tidak boleh merasa minder ataupun merasa diri kita lebih jelek daripada teman-teman kita. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, kakak mengajak kalian untuk berdoa menurut agama masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui video kali ini kami dapat belajar, kami harus menghargai diri kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Pertemukan kami di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.